Berwajah boyband, ini keponakan dan pesaing Kim Jong-un. Telinganya ditindik anting 2 buah menggunakan kacamata hitam tebal. Dan perawakan tubuhnya tidak segemuk sang paman yakni Kim Jong-un. Dipoles sedikit saja pemuda ini bisa jadi aktor atau anggota boyband di Korea Selatan. Namanya adalah Kim Han-sol, usianya sekitar 25 tahun. Media-media asing seperti New York Times dan BBC hanya menyebut ia berusia kisaran 20 tahunan. Tahun 2017 lalu, banyak media mengulas Kim Han-sol bukan cuma gegara pemuda itu adalah keponakan Kim Jong-un, tetapi juga karena Kim Han-sol diyakini salah satu calon pemimpin Korea Utara yang bisa menggeser pamannya. Nama Kim Han-sol mencuat di 2017 setelah peristiwa pembunuhan ayahnya di Malaysia ramai diberitakan. Sejak saat itu tidak ada yang tahu keberadaan pemuda ini. Namun, namanya kembali disebut-sebut belakangan ini terkait kabar Kim Jong-un yang terus melemah kesehatannya dan isu pergantian pemimpin Korea Utara. Pemerintah Korea Utara memang tidak pernah mengumumkan siapa saja yang akan menggantikan posisi pemimpin jika Kim Jong-un sudah keadaan tidak stabil atau meninggal dunia. Kim Jong-un, pemimpin korut keturunan generasi ketiga, diisukan meninggal setelah menjalani prosedur kardiovaskular beberapa waktu lalu. Banyak laporan media yang memicu pertanyaan mengenai siapa yang akan mengambil alih posisi tersebut jika Kim memang benar-benar meninggal dunia. Setidaknya, ada beberapa nama yang muncul, salah satunya adalah adik perempuan Kim yaitu Kim Yong-jong. Han-sol merupakan salah satu cucu dari Kim Jong-il dan keponakan Jong-un. Lahir di Pyongyang pada 16 Juni 1995, nama Han-sol hampir masuk ke dalam daftar pewaris tahta jika ayahnya Kim Jong-nam tidak berselisih paham dengan Jong-il dan pergi ke pengasingan di pusat penjudian Cina di Macau pada awal tahun 2000-an. Jong-nam adalah saudara tiri Jong-un dan keduanya merupakan saingan atau rival. Jong-nam hidup bebas sebab sering mengunjungi kasino dan kadang-kadang mengkritik rezim adik tirinya tersebut. Sayangnya, harapan Han-sol untuk kembali ke Pyongyang hancur pada tahun 2017 ketika ayahnya dibunuh di Bandara Kuala Lumpur oleh dua wanita yang mengolesi senyawa kimia sintetis beracun bernama FX di wajahnya. Peristiwa tersebut, hidup Han-sol juga berada dalam bahaya. Diketahui jika polisi Cina menangkap beberapa warga korut yang dikirim ke Beijing karena dicurigai berencana membunuh Han-sol. Menurut laporan surat kabar Jong-an, Ilbo di Korea Selatan. Dalam sebuah wawancara untuk televisi Finlandia tahun 2012 yang dikutip BBC Internasional, Han-sol sempat berkata, "Saya selalu bermimpi bahwa suatu hari saya akan kembali dan membuat segalanya lebih baik dan membuat segalanya lebih mudah bagi orang-orang di sana. Saya juga bermimpi penyatuan." Han-sol berbeda dari orang korut kebanyakan. Ia berpikiran terbuka sebab sudah tinggal di luar negeri dibandingkan tempat kelahirannya. Ia juga berpendidikan tinggi, sempat mengenyam sekolah di United World College di Mostar di Bosnia, di mana dia mengatakan dia menjadi lebih terbuka pada budaya dan pendapat yang berbeda. Han-sol dalam wawancara tersebut menambahkan bahwa ia telah berteman dengan orang Amerika dan Korea Selatan. Ini adalah negara-negara yang kami pernah mengalami konflik dan banyak ketegangan, tapi kami ternyata benar-benar teman baik. Itu hanya memicu keingintahuan bagi saya, katanya. Pada 2013, Han-sol dikabarkan pindah ke kota Le Havre di Perancis, tempat ia mendaftar di Universitas bergensi Sciences Po guna belajar ilmu sosial. Ada laporan bahwa ia sempat belajar di Universitas Oxford pada 2017. Namun tidak jelas apakah ia melanjutkan setelah kematian ayahnya. Beberapa waktu lalu,
Setelah pembunuhan ayahnya, Han Sul muncul di sebuah video dan mengatakan, "Ayah saya telah terbunuh beberapa hari lalu. Saya saat ini bersama ibu dan saudara perempuan saya," sambil menunjukkan paspor diplomatik Korea Utara untuk mengkonfirmasi identitasnya. Walaupun masuk ke dalam daftar pengganti Jong-un, keberadaan Han Sul dan keluarganya tetap tidak diketahui hingga kini. Spekulasi bahwa ada sesuatu yang salah dengan kesehatan Jong-un mulai muncul sejak ia absen dari acara perayaan ulang tahun sang ayah Kim Jong-il dan kakek Kim Il-sung pada 15 April lalu yang juga menghadiri dan menjadi hari libur internasional di Korut. Dengan banyaknya laporan media mengenai Kim yang dikabarkan meninggal, pihak Korea Selatan membantah hal tersebut. Moon Jong-in, penasihat Presiden Korea Selatan, mengatakan Kim Jong-un masih hidup dan sehat. Dia telah tinggal di daerah Wonsan sejak 13 April. Sejauh ini tidak ada gerakan mencurigakan yang terdeteksi. Namun, laporan berbagai media yang ada juga mengatakan menjadi sulit untuk memverifikasi laporan-laporan yang berada kini. Berita mengenai kesehatan pemimpin Korut adalah salah satu rahasia negara yang paling dijaga ketat. Hal ini biasanya hanya diketahui oleh segelintir orang di lingkaran dalam kepemimpinan Jong-un. Di sisi lain, Kim Yo-jong, perempuan berpengaruh calon kuat pengganti Kim Jong-un. Dunia internasional mulai berspekulasi siapa yang akan melanjutkan terah Kim. Sebagai orang paling berkuasa di negara tersebut, sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un diisukan dalam kondisi koma bahkan meninggal. Kabar tentang kondisi kesehatan Kim Jong-un yang memburuk berembus sejak hari Daily NK yang berbasis di Korea Selatan memberitahukan Kim Jong-un menjalani operasi jantung kardiovaskular pada 12 April lalu. Spekulasi itu terdengar kuat mengingat Kim memang punya masalah kesehatan akibat kebiasaan merokok dan obesitas. Sepekan berlalu, media-media barat menyebut Kim dalam kondisi koma. Kabar itu pun semakin santer karena pemimpin berusia 36 tahun tersebut tidak membuat pernyataan dan bagaikan hilang dari publik. Kim bahkan melewatkan perayaan ulang tahun kakeknya, Kim Il-sung, pada 15 April lalu. Dunia luar seperti biasa kesulitan untuk mengonfirmasi seperti apa kondisi Kim yang sesungguhnya karena tertutup Korut soal arus informasi. Hingga akhirnya, Korea Selatan membantah kabar itu dengan menyebut Kim Jong-un masih hidup dan sehat. Meski begitu, dunia internasional terlanjur membuat berbagai analisis tentang siapa yang akan menjadi penerus Kim jika hal itu bukan isapan jempol. Selama ini, Kim dikenal tidak terlalu berhubungan baik dengan keluarganya. Kim dikabarkan pernah mengeksekusi Jang Son-taek, paman sekaligus mentornya sendiri, pada Desember 2013 karena rumor persengkokolannya dengan Tiongkok. Jang disebut-sebut berencana untuk menggulingkan Kim Jong-un dan menjadikan Kim Jong-nam sebagai pemimpin Korea Utara yang baru. Usai Jang tewas, Kim Jong-nam pun tewas dibunuh di Malaysia pada 2017. Kematiannya disebut-sebut karena keberadaan telah mengancam posisi Kim Jong-un. Namun secara mengejutkan, Kim Jong-un mempromosikan saudara perempuannya yang bernama Kim Yo-jong sebagai anggota Politbiro Partai Perkara atau Pekerja Korea Utara pada 2017. Nama Kim Yo-jong pun kembali menjadi sorotan sepekan terakhir. Adik bungsu sekaligus perempuan yang paling dipercaya Kim Jong-un di tengah budaya patriarkis Korea Utara ini dipercaya sebagai orang yang paling mungkin menggantikan Kim Jong-un. Kim Jong-un disebut akan menggantikan Kim Yong-jong di Korea Utara. Perempuan yang dikabarkan berusia 33 tahun itu sering terlihat tampil menemani kakaknya di berbagai acara kenegaraan. Tak seperti jenderal-jenderal atau anggota partai lainnya yang kerap tampak tengah sibuk mencatat di sekitar Kim Jong-un, Kim Yo-jong diizinkan untuk bergerak sesuka hati. Pada event internasional Olimpiade musim dingin 2020 atau 2018 di Pyeongchang, Korea Utara, dia berperan mewakili kakaknya sebagai pemimpin Korea Utara. Dia bahkan menyambut Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut rumor yang beredar, dia adalah otak di balik pembentukan citra dari Kim Jong-un. Di hadapan publik dengan posisi dan tanggung jawab tersebut, maka Kim Yo-jong adalah perempuan paling berpengaruh di Korea Utara.
Ini adalah sebuah status yang sangat langka, mengingat masyarakat di negara paling tertutup di dunia itu bersifat patriarkis. Yo Jong dinilai pilihan satu-satunya sebagai pewaris tahta Korea Utara. The Guardian menulis Yo Jong sosok paling kuat untuk itu dan membuktikan dirinya setara dengan pria manapun. Pada 2017, pejabat AS memasukkan nama dalam daftar kokoh atau tokoh yang melakukan pelanggaran HAM berat. Bulan lalu, dia mengeluarkan pernyataan publik perdananya dengan mengecam Korea Selatan sebagai anjing penakut yang menggonggong setelah Seoul mengajukan protes atas kegiatan militer Korea Utara terkait misil. Dibandingkan saudara laki-laki mereka, Kim Jong Chol yang berusia 39 tahun, Yo Jong dinilai pilih satu-satunya sebagai pewaris tahta Korea Utara. Jong Chol yang tidak tertarik pada politik dan lebih memilih menjadi musikus, tentu tidak mungkin diseret menjadi penerus setelah kepemimpinan yang dikuasai keluarga mereka selama 3 generasi. Dengan begitu, jika sesuatu terjadi pada Kim Jong-un, nama perempuan menempuh pendidikan dasarnya di brand Swiss ini dinilai paling berpotensi pemimpin Korea Utara meski dibayangi budaya, chauvinisme, dan patriarkis. Pejabat teras Politbiro Partai Pekerja Korea Utara. Kim Yo Jong secara resmi menjabat di Politbiro, Partai Pekerja, lembaga pembuat keputusan tertinggi di Korea Utara sejak dilantik pada Oktober 2017. Dikutip dari The New York Times, Kim Yo Jong bertanggung jawab untuk memimpin Departemen Propaganda dari lembaga milik Partai Pekerja Korea Utara. Promosi Kim Yo Jong tak terkait dengan apakah Kim Jong-un peduli dengan konsep keberagaman. Pakar Korea Utara dari Dungwon atau Dongguk Universitas di Seoul menilai bahwa motif keberadaannya adalah untuk mengakhiri hubungan dengan para pejabat yang dahulu dekat dengan ayahnya Kim Jong-il. Melalui pergantian personel, rezim Kim Jong-un menyudahi masa berpendampingan dengan bekas anggota rezim Kim Jong-il. Mereka membawa pergantian generasi untuk posisi-posisi kunci elit partai, ujarnya. Posisi Kim Jong-un semakin kuat sebab ia merupakan menantu dari wakil ketua Partai Pekerja yang baru dipromosikan sebagai anggota Komisi Militer Korea Utara yang sangat kuat. Pemerintah Amerika Serikat memasukkannya ke dalam daftar hitam pejabat Korea Utara yang dilarang menginjakkan kaki di negeri Paman Sam karena diduga melakukan pelanggaran HAM berat.